Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah persamaan diferensial biasa akan menyajikan video mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 yaitu penerapannya pada rangkaian listrik. Anggota kelompok 12 terdiri dari Ida Stiani dengan NIM akhir 016, kemudian ada Fathul Karomah dengan NIM akhir 030, dan Habidur Rohmah dengan NIM akhir 048. Nah, daftar konten dari video ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian materi atau topik, aplikasi atau permasalahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Persamaan diferensial orde pertama atau orde 1 adalah persamaan yang hanya mengandung turunan pertama. Ada banyak sekali penerapan persamaan diferensial orde 1 yakni dalam bidang matematika, fisika, teknik, dan mata pelajaran yang lain. Penerapan persamaan diferensial orde pertama memiliki peran penting dalam bidang fisika dan teknik, yaitu permasalahan pada rangkaian listrik. Kita akan masuk ke materi atau topik. Nah, kita lihat pada gambar 1 yang merupakan rangkaian RLC seri. Rangkaian ini terdiri atas suatu baterai atau generator, resistor, kemudian ada induktor dan kapasitor. Arus I yang diukur dalam ampere adalah laju perubahan sesaat muatan Q pada kapasitor yang diukur dalam kolom terhadap waktu, yaitu I sama dengan dQ per dt. Dari prinsip dasar kelistrikan, kita memperoleh yang pertama ada potensial yang dihasilkan pada resistor yang dapat dilambangkan dengan VR sama dengan arus dikali resistensi atau I dikali R. Yang kedua, potensial yang dihasilkan pada induktor yang dapat dilambangkan dengan VL sama dengan nilai induktansinya dikali laju perubahan arus atau L dikali dI per dt. Kemudian yang ketiga, potensial atau tegangan yang dihasilkan pada kapasitator yang dapat dilambangkan dengan Vc sama dengan Q atau muatan dibagi kapasitansinya atau C. Karena IT atau arus sama dengan dQ per dt, maka Vc sama dengan 1 per C dikali integral IT dt dari 0 sampai T. Kemudian ada hukum Kirchhoff. Yang pertama, jumlah aljabar arus yang mengalir ke dalam suatu simpangan atau suatu simpul nilainya adalah 0 atau dapat dilambangkan pada persamaan matematis sigma I atau arus sama dengan 0. Yang kedua, jumlah aljabar potensial atau tegangan yang dihasilkan sepanjang loop tertutup nilainya adalah 0 atau dapat ditulis pada persamaan matematis sigma V sama dengan 0. Kemudian ada rangkaian RL. Untuk rangkaian RL seperti pada gambar di atas dan berdasarkan hukum tegangan Kirchhoff serta A dan B, diperoleh model persamaan L dikali dI per dt ditambah R dikali I sama dengan ET. Jika ET sama dengan E0 atau konstanta, maka dari persamaan D ini diperoleh model persamaan dI per dt ditambah R per L dikali I sama dengan E0 per L. Persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial linear berbentuk dy per dx plus py sama dengan Q. Penyelesaian PD linear tersebut yaitu dengan mengalihkan faktor integrasi mu sama dengan E pangkat integral pdx pada persamaan dy per dx ditambah py sama dengan Q menjadi suatu persamaan yaitu mu dikali dy per dx ditambah py sama dengan mu Q. Kemudian dengan menggunakan rumus, maka hasilnya D
D mu per Y sama dengan mu dikali Q dx. Jika diintegrasikan, maka Y sama dengan 1 per mu dikali integral mu dikali Q dx plus C. Sehingga dari contoh kasus IT dapat dinyatakan dengan perhitungan menghasilkan rumus IT sama dengan E0 per R dikali 1 dikurangi E pangkat negatif R per LT. Kemudian kita masuk pada aplikasi. Rangkaian RL seri diketahui R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 2 Henry dengan sumber tegangan E, dihubungkan seperti gambar di bawah. Pada T sama dengan 0, saklar ditutup dan arusnya I T sama dengan 0 sama dengan 0. Tentukan I untuk T lebih dari 0 jika A, E sama dengan 40 dan B, E sama dengan 20 kali E pangkat negatif 3T. Untuk solusi masalahnya, yaitu berdasarkan hukum Kirchhoff, jumlah tegangan pada loop tertutup sama dengan 0. Sehingga VR plus VL min E sama dengan 0. Ekuivalen dengan I dikali R ditambah L kali DI per DT min E sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan nilai R-nya yaitu 10 dan L-nya sama dengan 2, maka diperoleh 10I ditambah 2 dikali DI per DT min E sama dengan 0. Kemudian dikalikan dengan setengah, yaitu diperoleh 5I ditambah DI per DT dikurangi E per 2 sama dengan 0. Ekuivalen dengan DI per DT ditambah 5I sama dengan E per 2. Nah, itu termasuk bentuk umum dari persamaan diferensial. Untuk soal yang pertama, yaitu jika E sama dengan 40, maka persamaan diferensialnya menjadi DI per DT ditambah 5I sama dengan 40 per 2. Ekuivalen dengan DI per DT ditambah 5I sama dengan 20. Diperoleh nilai P sama dengan 5 dan Q sama dengan 20. Kemudian kita mencari faktor pengintegralan mu dengan rumus mu sama dengan eksponen pangkat integral P dt. Diperoleh nilai mu-nya yaitu E pangkat 5T. Kemudian kalikan DI per dt ditambah 5I sama dengan 20 dengan mu sama dengan E pangkat 5T sehingga didapat DI per dt E pangkat 5T ditambah 5 E pangkat 5TI sama dengan 20 E pangkat 5T. Kemudian diintegralkan, diperoleh I E pangkat 5T sama dengan 4 E pangkat 5T ditambah C. Nah, untuk menghilangkan E pangkat 5T, maka kita kalikan dengan 1 per E pangkat 5T. Sehingga diperoleh I sama dengan 4 ditambah C E pangkat min 5T. Kemudian untuk syarat awalnya itu tadi diketahui pada soal jika I, T sama dengan 0 sama dengan 0, sehingga nilai I-nya itu sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 0. Maka didapat 0 sama dengan 4 ditambah CE pangkat min 5 dikalikan 0. Dengan perhitungan diperoleh nilai C-nya itu sama dengan min negatif 4. Jadi arus listrik I untuk T lebih dari 0 jika E sama dengan 40 adalah I sama dengan 4 dikali 1 min E pangkat min 5T. Kemudian ini untuk ilustrasi grafiknya dari soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, jika E sama dengan 20 E pangkat min 3T, maka persamaan diferensialnya itu menjadi DI per DT ditambah 5I sama dengan 20 E pangkat min 3T dibagi 2. Ekuivalen dengan DI per DT ditambah 5I sama dengan 10 E pangkat min 3T. Sehingga diperoleh nilai P-nya yaitu 5 dan Q-nya yaitu 10 E pangkat min 3T. Kemudian dengan mencari faktor integral mu yaitu dengan rumus mu sama dengan eksponen di pangkat integral P dt. Diperoleh nilai mu-nya yaitu E di pangkat 5T.
Kalikan DI per DT ditambah 5I sama dengan 10 E pangkat min 3T dengan mu sama dengan E pangkat 5T, sehingga didapat DI per DT E pangkat 5T ditambah 5 E pangkat 5TI sama dengan 10 E pangkat 2T. Dengan perhitungan diintegralkan, yaitu diperoleh nilai I E pangkat 5T sama dengan 5 E pangkat 2T ditambah C. Kemudian untuk menghilangkan nilai E pangkat 5T sehingga diperoleh nilai I, yaitu dengan cara dikalikan 1 per E pangkat 5T. Diperoleh nilai I sama dengan 5 E pangkat min 3T ditambah CE pangkat min 5T. Nah, untuk syarat awalnya yaitu I jika T sama dengan 0 yaitu sama dengan 0. Sehingga nilai I-nya 0, T-nya juga 0. Sehingga didapat nilai I sama dengan 5E pangkat min 3T ditambah C E pangkat min 5T. Dengan mensubstitusikan I-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 0, diperoleh nilai C-nya yaitu min 5. Jadi, arus listrik I untuk T lebih dari 0 jika E sama dengan 20 E pangkat min 3T adalah I sama dengan 5 dikali E pangkat min 3T dikurangi E pangkat min 5T. Untuk ilustrasi grafiknya bisa dilihat pada layar. Nah, kesimpulannya adalah persamaan diferensial orde pertama atau orde 1 adalah persamaan yang hanya mengandung turunan pertama. Salah satu aplikasi atau penerapan PD orde pertama dalam bidang fisika dan teknik yaitu permasalahan rangkaian listrik. Permasalahan rangkaian listrik dapat diselesaikan menggunakan rumus persamaan linier orde pertama. Baik, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.